Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul qahar, al-alimul ghaffar, yakhluqu man yasha'u wa yakhtar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di setiap hari Jumat malam Sabtu di Rifdatus Sunnah dengan bahasan dari kitab Khamsun Qawaid Qur'aniyah, 50 kaidah yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Malam hari ini kita akan melanjutkan kaidah yang sebelumnya telah kita selesaikan, yaitu kaidah yang terakhir, kaidah yang ke-44. Malam hari ini kita memasuki kaidah yang ke-45. Kaidah yang ke-45. Sebelum kita membahas kaidah yang ke-45, setiap kita memiliki banyak kekurangan. Setiap dari kita memiliki banyak kesalahan dan dosa. Baik perbuatan maksiat ataupun dosa yang kita lakukan dengan sengaja atau mungkin kita tidak sengaja. Baik sadar ataupun tidak sadar. Sampai umur kita hari ini banyak melakukan kesalahan, maksiat dan dosa. Sehingga kaidah yang kita akan bahas ini sangat penting. Dan kaidah yang kita ambil yaitu dalam surat Hud. Surat Hud ayat yang ke-114. Surat apa? Hud ayat 114. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Nah, sebagaimana kita sampaikan di awal, bahwa setiap kita memiliki banyak dosa, jemaah. Banyak kekurangan, maksiat, baik sadar ataupun tidak sadar, sengaja ataupun tidak disengaja. Kita sudah banyak melakukan kesalahan. Dan kaidah ini sangat kita butuhkan. Sangat kita butuhkan kaidah innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya dari keburukan, sesungguhnya dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang akan menghilangkan keburukan-keburukannya.
Berarti kaidah ini sangat kita butuhkan. Kaidah ini sangat kita sangat kita perlukan. Kenapa? Karena kita sudah banyak melakukan kesalahan. Banyak sudah kita melakukan dosa. Sehingga ini sangat kita butuhkan jamaah. Ya. Baik itu ustadz ataupun jamaah. Mau itu orang yang kaya ataupun orang miskin. Laki-laki atau perempuan. Rakyat ataupun pejabat butuh kaidah ini. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan. Kita butuh. Enggak cuma jamaah aja, ustadz juga butuh. Ya, bukan butuh lagi, sangat butuh. Ya. Sehingga pentingnya kita akan mengkaji kaidah ini jamaah. Kenapa demikian sangat kita butuhkan? Karena di hari kiamat nanti orang-orang yang masuk surga mereka orang-orang yang sudah bersih. Bersih dari apa? Bersih dari kesalahan, bersih dari dosa dan maksiat. Sudah bersih baru mereka masuk surga. Kalau belum nanti dulu. Dan tentunya kita pengen menjadi orang-orang yang bersih. Agar apa? Agar dimudahkan masuk surga. Ya. Terus bagaimana membersihkan dan kapan? Ketika di dunia cara membersihkan atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itulah untuk membersihkan keburukan-keburukan di dunia. Dengan apa? Amal. Ya, dengan apa? Dengan amal. Berbeda ketika sudah meninggal dunia. Ya. Terus dengan apa ketika seorang meninggal dunia? Dengan membawa kesalahan, dengan membawa dosa dan maksiat, maka mungkin Allah ampuni. Mungkin juga Allah beri syafaat. Atau juga mungkin dibakar dulu, masukkan ke neraka dulu. Ya. Dan kita tidak ada yang tahu apakah kita akan dibakar dulu, apakah kita akan diberi syafaat, apakah diampuni, Allah yang tahu. Tetapi yang paling penting kita hidup di dunia ada usaha untuk membersihkan ya, keburukan-keburukan yang kita lakukan. Dengan apa itu? Dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapus keburukan-keburukan. Terus makna kebaikan itu apa? Tentunya kita pengen tahu apa yang dimaksud innal hasanat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu apa yang menghapus keburukan-keburukan. Maka kebaikan-kebaikan ini adalah suatu amalan yang dipandang oleh syariat itu adalah kebaikan. Saya ulangi, kebaikan-kebaikan yang dimaksud yang dipandang oleh syariat, oleh Allah dan Rasulnya adalah kebaikan. Ya. Dan mendatangkan pahala di hari kiamat nanti. Ya. Ini makna dari kebaikan. Ya. Suatu amalan, perbuatan yang dipandang baik oleh syariat dan mendatangkan pahala. Baik itu yang dia lakukan dari perintah-perintah yang diwajibkan seperti sholat. Ataupun perintah yang diwajibkan seperti zakat. Ataupun perintah yang diperintahkan wajib seperti haji. Berbakti kepada orang tua. Birrul walidain, silaturahim, membaca Al-Quran, menolong orang yang susah. Ini yang disebut dengan innal hasanat. Ataupun juga di dalam seorang meninggalkan yang dilarang. Ya, bukan cuman ya kebaikan itu melaksanakan perintah, tapi juga kebaikan manakala kita meninggalkan yang dilarang.
Itu masuk hasanat. Ya. Meninggalkan harta yang haram, meninggalkan perbuatan zalim, menipu, berbuat syirik, ya, ataupun berbuat sesuatu yang menzalimi saudaranya. Ini adalah ketika berusaha untuk menghindari ini termasuk hasanat. Baik itu dalam melaksanakan perintah-perintah ataupun di dalam menjauhi larangan-larangan. Ini masuk hasanat. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Terus keburukan apa? Keburukan yang dimaksud sebaliknya dari kebaikan. Ya. Kalau tadi misalnya yang enggak sholat, ya, yang tadi sholat ini enggak sholat, sebaliknya. Ya, tentunya kalau disebutkan sangat banyak. Ya. Maka keburukan yang akan dihapus dari kebaikan, maka keburukan-keburukan itu adalah dosa-dosa dan maksiat. Maknanya begitu. Dosa-dosa dan maksiat yang sudah dilakukan. Ya. Apalagi kita banyak dosa enggak jamaah? Banyak. Rasul sampai mengatakan, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu banyak melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan. Ya. Ini Rasul menyebutkan demikian. Ya. Hari ini kita sudah berapa dosa yang kita lakukan? Belum yang kemarin, belum yang kemarinnya lagi, belum seminggu yang lalu. Ya. Sudah berapa dosa yang kita lakukan? Ya. Apa dan jenengan, wah aku dosa apa hari ini? Wah ini memang kebanyakan, ya. Dan sampai merasa aman. Jangan sampai merasa tidak melakukan, ya, perbuatan dosa. Banyak jemaah. Ya. Nah tentunya kita pengen dihilangkan, dihapus keburukan yang kita lakukan. Ya. Setiap kita pengen menjadi orang yang bersih dari dosa. Walaupun apa? Banyak yang sudah kita lakukan dari perbuatan dosa, tapi tentunya kita pengen, ya, agar di dunia ini dibersihkan. Ya. Terus dengan apa? Membersihkan keburukan-keburukan yang kita lakukan, yaitu dengan innal hasanat, dengan berbuat baik. Sebaliknya yang kita sampaikan tadi. Ya. Terus makna dihapus, dihilangkan itu apa? Setelah kita tahu apa itu kebaikan yang menghapus keburukan, apa itu keburukan yang dihapus. Terus yang selanjutnya kita bahas, apa arti dihapus? Apa arti dihilangkan? Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan kebaikan menghilangkan keburukan. Apa makna yudhibna? Disebutkan, ya, dalam kitab yang kita bahas, yaitu Khamsun Qawaid. Ya, disebutkan makna yudhibna sayyiat ada 3 jawab. Ada 3 arti, 3 makna. Bahwa kebaikan-kebaikan yang dilakukan akan menghilangkan, menghapus keburukan, itu ada 3 makna. Dan semuanya bisa masuk. Karena bukan berarti ketika kebaikan menghapuskan keburukan, oh berarti kalau sudah dilakukan, ya, kalau sudah berbuat dosa terus dosanya dihapus, itu kan berarti sudah terjadi perbuatan dosa. Padahal makna dihilangkan itu bukan sekedar sudah berbuat dosa. Ya. Perbuatan dosanya sudah dilakukan, kemudian dihilangkan, dihapus karena perbuatan baik. Iya itu diantaranya, tapi enggak cuman itu. Nah, ini yang kita akan bahas jamaah. Tentang yudhibna. Arti yang pertama, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Arti pertama, perbuatan kebaikan menghapus atau menghilangkan keburukan, artinya adalah
dihindarkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Saya ulangi. Arti dari innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan kebaikan menghilangkan atau menghapus perbuatan-perbuatan buruk, artinya adalah dihindarkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Berarti sudah dia lakukan belum perbuatan dosa dan maksiat? Belum, ya. Kenapa? Dihindarkan. Berarti belum dilakukan. Tapi Allah hindarkan. Karena apa dihindarkan? Karena sudah melakukan banyak kebaikan. Sehingga dia pun apa? Dia pun dihindarkan dari perbuatan buruk. Ya. Sebelum dia melakukan perbuatan dosa, sudah dihindarkan dulu. Maknanya begitu. Apa artinya? Artinya ketika kita itu disibukkan di dalam kebaikan-kebaikan, amalan-amalan kebaikan, ya, itu akan menghindarkan kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Dihindarkan dari perbuatan keburukan kalau kita menyibukkan diri dengan kebaikan-kebaikan. Sibuk dengan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan kebaikan, maka kita akan dihindarkan dari perbuatan buruk. Itu maknanya. Kenapa demikian? Karena umumnya perbuatan buruk itu timbul dari apa? Dari sesuatu yang, dari seorang yang apa? Banyakan nganggur, gitu maknanya. Ya, banyakan apa? Nggak ada kerjaan. Sehingga ketika seseorang menyibukkan diri untuk banyak melakukan ketaatan, menyibukkan diri dalam kebaikan, gak sempat dia untuk melakukan keburukan. Itulah maknanya dihindarkan. Gitu. Ya. Banyak waktu yang terbuang, ya, maksiat dan dosa itu kan karena ketika seseorang itu tidak menyibukkan, tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan, maka cuma ada dua. Kalau enggak dia gunakan waktunya untuk kebaikan, sudah otomatis bisa apa? Ya, paling ya nanti yang ketiganya mubah. Tapi mubah pun ketika tidak diatur mengarah kepada apa? Mengarah kepada keburukan. Ya. Tidak diisi dengan ya kebaikan atau yang bermanfaat. Ya. Banyakan main HP pagi, siang, malam. Loh gimana ini penting? Iya, ya seperlunya aja. Ya. Nongkrong. Coba disibukkan dengan kebaikan. Dari pagi bangun subuh sudah berzikir, baca Quran, persiapan ke masjid, ya. Sampai masjid, baca Quran, nunggu sholat subuh, selesai subuh, zikir pagi. Kemudian apa? Ya baca Quran, persiapan berangkat kerja. Ya. Kemudian pulang sore sudah mulai persiapan. Ya, persiapan pengajian, baca buku, baca Quran, sholat sunnah. Ya, nengok orang yang sakit. Ya, ataupun dia apa? Melakukan membantu orang, silaturahim. Banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan. Baca Quran, ya, berzikir, ke pengajian. Sehingga ketika satu hari, ya misal satu hari digunakan banyak untuk kebaikan yang gak pernah habis. Banyak bisa kita lakukan. Maka gak sempat akan melakukan apa keburukan, gak sempat. Kenapa? Waktunya sudah dibuat untuk manfaat dan kebaikan. Karena keburukan itu muncul kalau kita sudah mulai apa? Sudah mulai malas. Sudah mulai tidak mengisi hari-hari kita, waktu-waktu kita untuk kebaikan, sudah mulai di sana akan datang waktu di mana akan digunakan untuk maksiat. Begitu. Ya. Baca WA, ya. Paling perlunya berapa menit. Ya enggak? Sisanya 2 jam, 3 jam kemana? Allahu a'lam.
Itu maknanya. Ya. Ini salah satu contoh. Ya. Padahal amalan kebaikan yang kita lakukan dalam sehari semalam itu luar biasa banyaknya. Sehingga ketika kita menyibukkan dengan itu sudah nggak sempat lagi. Ya. Nah, sholat sunnah masih banyak yang kita tinggalkan. Ya, belum lagi sholat wajibnya, sholat sunnahnya wajib itu sudah kita lakukan minimal 5. Dalam sehari semalam belum sholat sunnahnya, ya banyak, belum baca Quran, belum zikir. Ini kalau kita lakukan benar-benar kebaikan, kita isi waktu kita dengan kebaikan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Maka perbuatan kebaikan ini akan menghilangkan keburukan. Makna yang pertama, menghindarkan dari perbuatan keburukan. Kenapa? Sudah sibuk dengan kebaikan. Makanya rata-rata perbuatan kemaksiatan itu ketika kita nggak mengisi dengan kebaikan, itu rata-rata. Ya. Kenapa? Karena nggak diisi. Nah, ya, sehingga seorang yang sibuk dengan kebaikan akan mengurangi, minimal mengurangi lah, nggak mungkin lepas dari perbuatan dosa, nggak mungkin, tapi minimal kan mengurangi, mengurangi dari perbuatan buruk dan maksiat. Kenapa? Karena diisi dengan kebaikan. Ini arti yang pertama, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Apa artinya tadi? Menghindarkan dari apa? Perbuatan dosa dan maksiat. Ini arti yang pertama. Berarti sebelum dia melakukan perbuatan dosa sudah terhindar dulu. Belum terjadi. Dia belum melakukan keburukan, sudah dihindarkan. Arti yang kedua, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, makna dari menghapus atau menghilangkan, maknanya adalah menjadikan seorang yang banyak melakukan kebaikan, ya, akan berkurang keinginan atau minat melakukan keburukan. Ya, saya ulangi. Perbuatan kebaikan, ya, atau kebaikan yang dilakukan oleh seseorang akan mengurangi keinginan dan minat, untuk melakukan keburukan. Itu arti yudhibna, menghilangkan, menghapus. Maksudnya seperti apa? Gini jamaah, maksudnya adalah ini juga belum terjadi dia melakukan perbuatan dosa. Maknanya, ketika kita menyibukkan diri dengan kebaikan, dengan ketaatan, kita memperbanyak ketaatan. Jangan waktu yang kita waktu yang tersisa kita gunakan semaksimal mungkin, ya. Maka ketika itu akan mengurangi keinginan untuk melakukan keburukan. Ya. Akan mengurangi keinginan untuk melakukan keburukan. Memang awalnya harus ada paksaan dulu. Harus dipaksa dari dirinya sendiri. Ya. Kalau hari-harinya dipenuhi atau hari-harinya disibukkan dengan ketaatan yang silih berganti yang dilakukan, maka akan semakin berjalan waktunya, akhirnya dia nggak pengen, tidak minat untuk berbuat keburukan. Maknanya itu. Kenapa sudah dilakukan kebaikan yang dia gunakan waktunya, sehingga sudah nggak minat lagi. Biasanya malam jam segini nongkrong, ya. Mungkin mabuk, ngerokok, ya. Tapi karena sudah dibiasakan ngaji, maka otomatis
otomatis untuk nongkrong, untuk apa yang nggak manfaat sudah nggak minat lagi. Kenapa? Sudah dibiasakan untuk kebaikan. Sudah dibiasakan untuk kebaikan. Itu makna yang kedua. Ya. Seperti orang yang mungkin tinggal di luar dengan orang yang belajar di satu tempat yang khusus, misal seperti pondok misalnya. Orang kalau di luar itu kan banyak waktu bebas. Pulang kerja mau kemana, aman, ya terserah. Tapi ketika sudah di mahat atau orang yang di mahat di pondok, itu dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu sudah terjadwal. Dari mulai belajar, baca Quran, ngafalin, murojaah, sudah terjadwal sampai mau tidur lagi. Awalnya mungkin berat, tapi dengan berjalannya waktu akan menjadi terbiasa. Dan ini akhirnya mengurangi minat dia untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Maknanya begitu. Dan ini juga sama kita praktekkan walaupun tidak harus di pondok. Di rumah pun bisa, paksa. Itu maknanya. Pulang kerja biasanya nonton sinetron. Ya. TV-nya yang nggak harus dijual itu. Nggak langsung dijual. Ya bisa dia dimatikan. Ya, nanti bisa dikurangi pelan-pelan. Memang awalnya berat, biasanya ya ada yang ditonton, ya kemudian HP-nya, ya secukupnya misalnya sudah dipaksa setiap maghrib sampai isya misalnya untuk baca Quran, HP-nya taruh dulu. Nanti jam-jam buka HP itu ada waktu tertentu misalnya. Sehari buka HP ya di waktu misalnya. Selain itu sudah enggak buka. Awalnya mungkin agak sulit karena belum terbiasa. Sehingga ketika ini dibiasakan terus, maka akan menjadikan keinginan untuk ke HP berkurang gitu maknanya. Ya. Begitu juga di dalam melakukan keburukan mulai tidak minat. Kenapa? Sudah diisi dengan kebaikan. Ya. Sudah cinta dengan kebaikan. Ada orang-orang yang memang buka HP itu dalam sehari 1 jam dia pegang HP, sudah sisanya untuk yang lain. Untuk keluarganya, ngajarin ngaji, ngajarin anaknya, ngajarin istrinya, untuk kerja, untuk baca Quran. Ya. Pegang HP dijadwal 1 jam. Ya, 1 jam. Nanti urusan dunianya, urusan apa, pokoknya jam itu dia selesaikan. Mungkin awalnya agak berat, tapi dengan berjalannya waktu nikmat. Itu, ya. Dengan berjalannya waktu nikmat. Harus ada paksaan dulu. Ini makna yang kedua, kebaikan-kebaikan yang dilakukan akan akan mengurangi keinginan minat melakukan keburukan, ya. Ya, akan berkurang keinginan atau minat melakukan keburukan. Kenapa? Sudah diisi dengan kebaikan. Hampir mirip dengan yang pertama. Kalau yang pertama, ya tadi? Ya dihindarkan karena sudah dipenuhi waktunya untuk kebaikan. Kalau ini enggak, ada sedikit paksaan, ya agar lebih terbiasa. Terbiasa. Ya. Saya pernah pengalaman pribadi, pernah di lapas, ya di lapas Nusa Kambangan. Karena waktu itu kita ada jadwal, ya kadang khutbah Jumat, kadang pengajian dulu. Nah, kita ketemu takmir masjid, karena di tengah-tengah lapas itu ada masjidnya. Yang sholat di situ ya semuanya napi. Ada takmirnya, dia yang adzan, yang ngurusin masjidnya. Ya, suatu saat cerita,
Saya Ustadz alhamdulillah ya bersyukur ya bisa mulai berubah setelah masuk penjara. Sudah mulai berubah dan baik sudah Pak ya masuk penjara kok bisa. Ya. Mungkin kalau kita kan masuk sana naudzubillah kan begitu kan. Ini alhamdulillah ada perubahan yang baik. Lah kenapa Pak? Seandainya saya ya kalau terus di luar seperti dulu, saya nggak tahu seperti apa hidupnya, ya. Tapi saya nggak cerita ke jenengan, Tat. Saya yang udahlah itu buat saya. Kalau saya baik nggak mungkin di sini, Tat. Begitu ngomongnya. Nah, itulah dia menceritakan bagaimana ya kehidupan yang dulu pernah dilakukan. Nah, setelah seperti itu, setelah di tempat seperti itu kan terbatas. Hingga bisa gerak seperti waktu di luar. Sehingga dari situlah dia mulai menikmati adanya cuman masjid, adanya cuman buku Al-Quran. Ya. Akhirnya disitulah waktunya dia memperbanyak amalan. Jadi ngurusin masjid sampai akhirnya jadi takmirnya, jadi muadzinnya, ngurusin masjidnya. Subhanallah. Sehingga dia merasakan nikmat setelah Setelah di situ. Awalnya berat gak? Ya berat. Masuk situ siapa sih yang pengen? Tetapi dengan berjalannya waktu dia paksakan sudah gak ada hubungan dengan orang luar. Ya, mulai nikmat. Bahkan dia mengatakan bersyukur di tempat seperti itu. Seandainya di luar seperti itu gak tahu seperti apa kehidupan saya. Itulah maknanya jamaah. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Ya, ketika sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian dari kebaikan terus yang dilakukan, memaksakan dirinya untuk melakukan kebaikan, akan berkurang keinginan dan minat untuk melakukan keburukan. Awalnya mungkin agak dipaksakan dulu, tetapi dengan berjalannya waktu akan dimudahkan. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Surat apa? Al-Hujurat ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian itu cinta kepada iman. Orang cinta kepada iman itu kan enggak langsung otomatis, tapi dia dipaksakan, dilatih. Ya. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menjadikan kecintaan dan juga menjadikan perhiasan keindahan di hati kalian, dijadikan indah keimanan. Ya. Wa karraha ilaikum al-kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah menjadikan untuk kalian setelah kalian cinta kepada iman, ya, Allah jadikan kalian cinta kepada iman, Allah jadikan keimanan itu dalam hati kalian, dijadikan keindahan kecintaan iman di hati kalian, maka Allah akan menjadikan kalian itu benci kepada perbuatan kufur. Tuh lihat. Wal fusuq, kemudian perbuatan fasik, dan Allah jadikan kalian benci terhadap perbuatan maksiat. Lihat. Ya. Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Nah, kalau orang yang sudah seperti ini levelnya, ya, level orang yang sudah seperti ini, sudah nggak perlu diawasi, maknanya gitu. Kenapa? Karena sudah dihiasi kecintaan terhadap iman, ya. Kemudian Allah sudah menjadikan dia benci terhadap perbuatan kufur, maksiat dan fasik. Sudah dijadikan orang ini membenci perbuatan itu. Itu sudah nggak perlu lagi namanya pengawasan CCTV, pengawasan orang tua, pengawasan ini enggak. Kenapa? Sudah timbul dalam hatinya. Tapi ini pun tidak datang dengan ya otomatis harus ada usaha. Sehingga Allah sebutkan dijadikan setelah itu habbaba ilaikumul iman, Allah jadikan cinta. Nah, kayak orang awalnya mungkin ya misalnya orang yang puasa sunnah misalnya. Puasa sunnah Senin Kemis. Mungkin bagi orang yang belum rajin, kayaknya berat, malas.
Tetapi bagi orang yang sudah dia biasakan awalnya memang berat terus. Akhirnya ketika dia sudah membiasakan puasa sunnah, maka kalau dia tinggalkan sudah nggak senang. Itu maknanya. Itu yang sunnah. Contoh lagi yang wajib. Ketika orang sudah senang dengan sholat 5 waktu, karena memang ini wajib, ya. Maka akan timbul kalau meninggalkan sholat itu sudah nggak senang, nggak enak. Ini yang wajib, bagaimana amalan-amalan yang sunnah kalau sudah dibiasakan, itu maknanya. Ya, maka Allah akan menjadikan dia kecintaan terhadap cinta terhadap iman, kemudian amal, dan Allah sudah hiasi dalam hatinya. Itu sudah tanpa disuruh sholat, tanpa disuruh puasa, amalan yang wajib ataupun yang sunnah, dia akan berjalan. Itu maknanya. Ya. Dengan apa? Dengan kebaikan yang dilakukan. Ya. Sehingga memang terkadang harus ada dengan dimulai paksaan. Dipaksa, kemudian setelah itu menikmati. Ya, dipaksa untuk dirinya sendiri. Orang misalnya sedekah. Kalau orang yang jarang sedekah atau pelit, mungkin masukkan 50.000, dia mampu 50.000, kue berat. Apalagi 100.000, itu mungkin tangannya getar karena nggak biasa. Tetapi ketika berjalannya waktu terus, minimal seminggu sekali lah misalnya, ya, setiap hari Jumat 100.000, mungkin awalnya itu berat, tapi dengan berjalannya waktu dan itu sudah terbiasa, maka menjadikan nikmat. Itu maknanya, sudah dibiasakan. Membantu orang yang kesusahan, mungkin awalnya berat, tetapi dengan dia memaksakan terus, maka itu menjadi nikmat. Bahkan ketika dia meninggalkan, itu sudah nggak senang, nggak enak. Inilah yang disebut dalam ayat Al-Hujurat tadi. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Jadi makna yang kedua, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Maknanya apa? Ya, seorang yang membiasakan diri untuk berbuat kebaikan, berganti kebaikan yang lain, akan mengurangi keinginan dan minat melakukan keburukan. Yang ketiga, yang terakhir, makna dari dihapus atau dihilangkan keburukan. Maknanya kebaikan-kebaikan yang dilakukan akan menghilangkan keburukan-keburukannya. Sudah berbuat dosa, kemudian berbuat kebaikan, maka disitulah Allah menghapus keburukan lewat perbuatan kebaikan. Ini sudah terjadi. Kalau yang dua itu belum terjadi, maknanya belum melakukan keburukan. Kalau yang ketiga ini sudah melakukan keburukan, tetapi Allah hapuskan, Allah hilangkan karena dia banyak melakukan kebaikan. Ya. Sebagaimana Rasul juga menyebutkan dalam hadisnya, ittaqillaha haitsu ma kunta wadbi sayyi'atil hasanata tamhuha. Rasul bersabda, bertakwalah kalian dimanapun berada, dan berbuat baiklah, karena perbuatan baik akan menghapus keburukan. Hadis sahih. Ya. Perbuatan baik, ikutilah perbuatan keburukan kalian dengan berbuat baik. Ya. Jadi apa? Yang namanya manusia enggak lepas dari yang namanya perbuatan buruk. Tetapi bukan berarti akhirnya putus asa, enggak. Ya. Ada harus kebaikan-kebaikan yang harus dilakukan sehingga kebaikan ini menghapus keburukan. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam surat Hud ini 114 ini. Ya, buktinya ini. Innal hasanati yudhibnas sayyiat, menghapus. Ya, berarti sudah terjadi dia melakukan keburukan, dihapus. Dan disebutkan juga dalam hadis riwayat Imam Muslim, contoh kebaikan akan menghapus keburukan yang sudah dilakukan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada para sahabat, ara'aitum law anna nahran fi babi ahadikum yattasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat. Apa pendapat kalian wahai para sahabat? Seandainya ada di depan rumah kalian ada sungai yang bersih,
Di depan rumah kalian ada sungai yang bersih mengalir. Yaktasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat. Dan engkau mandi di situ sehari 5 kali. Ya, 5 kali, bukan sungai yang kayak di sini, enggak. Ini sungai yang bersih, kata Rasul. Kalau sungai yang warnanya apa itu? Warnanya budak kuning lah, ini ya bukan malah bersih. Mau mandi 10 kali juga apa? Tambah apa? Tambah kotor. Kenapa orang pada buang sampahnya sembarangan? Aslinya kalau dari sumbernya itu bersih loh. Cuman karena mengalir jadi kotor. Sampai ada orang buang kasur aja kemana? Ke sungai. Loh gimana nggak kotor? Nggak kotor doang, banjir malah tuh. Ya. Jadi Rasul mengatakan, bagaimana pendapat kalian wahai sahabat? Kalau seandainya ada sungai yang bersih mengalir di depan rumah kalian, kemudian engkau mandi di setiap hari di sungai tersebut 5 kali. Orang umumnya mandi kan ya, kalau kita kan mandi kan umumnya ya mungkin 2 kali lah, pagi sore. Ada yang mungkin sehari sekali, ada nggak di sini? Atau ada yang mungkin mandinya kalau mandi hari Jumat doang. Ya. Minimal kalau sehari itu mandi 5 kali, itu bersih nggak jemaah? Bersih. Umumnya orang mandi 2 kali aja sudah lumayan kok. Ini 5 kali. Maka para sahabat mengatakan, hal yabqa min daranihi syai'un. Rasul mengatakan, kira-kira dia bersih nggak? Mandi di tempat yang bersih 5 kali. Ya. Para sahabat menjawab, qalu la yabqa min daranihi syai'un ya Rasulullah. Ya, tentu dia bersih ya Rasul, nggak ada kotoran. 5 kali mandinya ya Rasul. Ya, maka Rasul mengatakan, fadzalika mithlu sholawatil khams. Itulah seperti sholat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khotoya. Karena dengan orang yang sholat 5 waktu, itu akan membersihkan kesalahan-kesalahan dan dosa. Itu baru sholat loh. Itu baru sholat. Itulah seperti sholat 5 waktu. Akan menghapus keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan. Ya. Itu baru sholat 5 waktu. Ya. Belum lagi amalan yang lain. Ya. Nah, kalau mandinya sehari sekali, lagi mana? Tentunya ya berbeda dengan yang mandinya ya 5 kali. Atau yang mandinya seminggu sekali, ibaratkan seperti orang yang sholatnya Jumatan doang. Kira-kira gimana? Tetap banyak apa? Banyak dosa. Kenapa lo sholatnya cuma Jumat doang? Yang aneh lagi seperti orang yang mandinya setahun 2 kali. Kapan itu? Kayak orang sholat setahun 2 kali. Kapan itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Itu kayak orang mandi setahun berapa kali? 2 kali. Lu gimana mau bersih? Setahun 2 kali. Itulah kayak orang yang sholat setahun cuman Idul Fitri sama Idul Adha. Ya, itu. Pasti banyak kotoran. Dong setahun 2 kali, berarti setengah tahun sekali lah. Kayak begitu. Ya. Kira-kira setengah tahun sekali baru mandi. Lagi mana itu? Itulah seperti orang yang sholatnya apa? Idul Fitri sama Idul Adha doang. Nah, ya. Kemudian dalil yang lain yang Rasul menyebutkan bahwa keburukan akan dihapus dengan kebaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang seorang yang membunuh 99 nyawa. Pernah dengar? Dengar tadi Ustadz ngomong ya sebelum saya ngomong nih, sebelumnya. Ya. Orang yang membunuh 99 nyawa, kurang apa nih sama, ngeri kan? Singkatnya dia tanya kepada orang yang dianggap alim, dianggap. Karena mungkin penampilannya, ya enggak? Ya, penampilannya ngomongnya, mantep kayaknya, cerdas, tapi ternyata nyesatin. Ya, makanya jangan ya terpengaruh dengan penampilan doang. Jangan terpengaruh dengan cara berbicaranya, retorikanya yang bagus, tetapi ajarannya menyimpang. Ya. Ini kayak orang ini tanya, Pak, saya mau tobat Pak. Boleh? Dosanya apa? Saya sudah membunuh
Qataltu tis'ata wa tis'ina nafsan. Saya sudah membunuh 99 nyawa. Wah, kebanyakan kamu orang bunuh. 99, nggak ada tobat buat kamu, nggak diterima. Kira-kira sedih nggak orang? Wah, mau tobat, ya, mau tobat nggak diterima. Wah, akhirnya karena marah digenepin nih orang sekalian. Ya, orang yang jauh tadi, yang berfatwa, yang menyesatkan tadi digenepin sekalian. Jadi 100 jamaah. Ya, 100. Saya pernah di lapas ada yang begitu jamaah, ada yang nanya saya. Selesai pengajian, Tat, saya pengen tobat, Tat. Oh, terima Pak, terima langsung. Saya nggak tanya dosanya apa. Terima. Kalau enggak digenepin nanti, saya ingat dari sini. Ya. Bahaya, nggak bisa pulang nanti saya. Langsung terima Pak, tenang, kan senang dulu. Entah dosanya apa nanti dulu, begitu. Ya. Jadi apa jemaah? Hadis ini menggambarkan kepada kita ketika dia membunuh 100 nyawa dan dia masih ada usaha untuk tobat, kemudian tanya sama orang yang benar, belajar sama orang yang benar. Akhirnya ditunjukkan, diterima tobatnya. Dengan catatan kamu harus benar-benar tobat, ingin meninggalkan perbuatan kamu itu. Yang kedua, tinggalkan tempat kamu biasa nongkrong di mana. Tinggalkan tempat lingkunganmu. Karena ada usaha, ini ada usaha untuk meninggalkan. Akhirnya singkatnya sebelum ke tempat yang dituju, ya meninggal dunia. Datang 2 malaikat A dan malaikat B mengatakan malaikat A, oh ini jatah saya. Kenapa? Karena dia sudah membunuh 100 nyawa. Yang malaikat B enggak, ini sudah melakukan kebaikan. Dia sudah berangkat mencari orang yang alim dan nanya-nanya, dan dia sudah meninggalkan tempat yang buruk. Ya, akhirnya datanglah apa? Malaikat Jibril disebutkan, atau malaikat yang lain disebutkan apa? Di sana diukur, kisahnya seperti itu, diukur. Ternyata tempat yang dituju itu lebih dekat dari tempat yang ditinggalkan hanya sejarak 1 jengkal. Maka orang ini dibawa oleh malaikat rahmat, bukan malaikat azab. Ya. Dari sini menunjukkan apa? Bahwa kebaikan itu akan menghapus keburukan yang pernah dilakukan. Ya, kecuali misalnya dosa-dosa besar yang berkaitan dengan apa? Ya, dengan kesyirikan, tetapi itu intinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang kita lakukan menjadi penghapus keburukan-keburukan kita, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan kalau ada yang mau bertanya, barangkali yang bisa saya jawab. Bismillah. Silakan, ada yang mau bertanyakan? Cukup? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.